طيب نبدأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. لا إله إلا أنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahma. Baik, malam ini kita tasrif, Tasrif, Ustaz. Nah, baik. Terakhir kita sampai mana tasrifnya? Nah, afwan Ustaz. Nah, dari Ustaz. Ana lupa nih. Oke, ikhwan, catatannya sampai fa'alala khalas. هذا خلاص. فعللا نعم هذا خلاص. فعل خلاص. هذا يهدنهم. فعل af'ala ini. Di sini. Naam, saya sampai tarjama yutarjimu. Tarjama yutarjimu, dan ini wazan Fa'lala, Ustaz. fa'lala. Naam. Terakhir fa'lala kita ya. Oke, berarti al-an wazan ini. Ar-raqam as-saminah. Fa'ala ini. Fa'ala. Fa'lala sab'ah. Thaminah fa'ala ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan. Ini di wazannya wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan, kemudian taf'ilatan, ini masdarnya banyak. Ya. Ini masdarnya banyak, nomor 8 nih. Di wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan, taf'alan, mufa'alan. Ini masdar semua ya. Ada 5 masdarnya. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Jadi kita ngambil masdar atau mengambil wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Kita pindahkan ke sini. Baik. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Malam ini kita sorof ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke wazan fa'ala yufa'ilu ya. Kemarin kalau nggak salah terakhir kita masuk ke wazan ini, contohnya itu tarjama, berarti fa'alala gitu ya. Fa'alala, tarjama yutarjim ya kalau nggak salah. Catatan ini. Berarti sekarang nomor 8 fa'ala ya. Karena fa'alala itu nomor 7. Nomor 8 fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan, taf'alan, mufa'alan. Ini masdarnya ada 6. Banyak. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Kita ngambil di sini fa'ala yufa'ilu, isim fa'ilnya ini
Masdarnya nggak usah. Nah, Mufa'ilun. Mufa'ilun. Nah, sahih. Isim fa'ilnya gampang caranya seperti ini. Fi'il mudhari, ambil fi'il mudhari. Dari yufa'ilu diambil. Kemudian kelihatan nggak ini? Kecil nggak? Segini ya. Bisa. Nah, yufa'ilu fi'il mudhari diganti huruf awalnya dengan huruf mim. Belum dirubahnya huruf mim. Tanwin kan akhirnya. Udah gitu. Jadi mufa'ilun. Gitu doang ya. Jadi cara membuat isim fa'il. Isim fa'il itu caranya ambil fi'il mudhari, huruf awal ganti dengan huruf mim, hurufnya saja, jangan harokatnya. Kemudian tanwinkan akhir menjadi mufa'ilun. Bisa? Bisa gampang salah ya. Nah. Sekarang kita tasrif dulu. Tasrif dulu nih fa'ala. Ini pentingnya ya. Fa'ala itu untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa? Fa'ala. Naam. Masih ingat tambahannya? Alif. Naam, taib. Terus hum. Fa'alu. Naam, sahih. Fa'alu. Lamnya didomahkan. Tambah waw sukun dan alif. Fa'alu. Hiya. Fa'alat. Nah, tambahannya tak sukun ya. Fa'alat. Kemudian huma. Fa'alata. Taknya panjang. Fa'alata. Hunna. Yaf'alna. Fi'il madi. Fa'alna. Nah, fa'alna. Fa'alna. Nah. Min huna, dari sini, min hunna, dari hunna sampai ke ana nahnu, fi'il madinya selalu disukunkan huruf pertamanya, huruf akhirnya. Huruf akhir fi'il madi disukunkan. Tinggal ditambah tambahannya saja, ya. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, 6 ini ya, dhamir orang kedua, tinggal ditambah mulai dari huruf ta, dibuang annya, ya. Dibuang annya, tambahkan setelah an. Jadi kalau anta buang annya berarti tambah ta. Antuma buang annya tambah tuma. Antum buang annya tambah tum. Sama anti, antuma, antunna juga sama. Berarti dari fa'ala kalau untuk anta menjadi apa? Fa'alta. Nah. Menjadi fa'alta. Antuma menjadi fa'altuma. Nah. Jadi fa'al disukunkan, kemudian tambah tuma, buang huruf an-nya dari domir. Tambah tuma, panjang. Fa'al tuma. Antum menjadi fa'altum. Na'am, sahih. Anti menjadi fa'alti. Na'am. Antuma fa'altuma. Sama dengan antuma laki-laki ya. Kemudian antunna Fa'altunna. Ana Fa'altu. Ana fa'altu. Nahnu Fa'alna. Nah, fa'alna panjang ya. Ini hati-hati panjang. Naknya panjang. Bedakan dengan hunna. Dengan hunna. Fa'alna. Kalau hunna fa'alna. Ada pertanyaan sini? Silakan fi'il madi. Ada yang kurang paham? Silakan tanyakan. Ada yang tidak jelas? Silakan ditanyakan. Tanya Ustaz. Nah. Contohnya biasanya harokatnya itu kayak fa'ala itu saya fathah semua. Contohnya apa ada yang kasroh. Kalau contoh kata fathah semuanya. Wazan fa'ala. Nah, wazan fa'ala semuanya fathah. Jadi fa'ala ini. Wazan ini cuma satu ya. Jadi fa'ala yufa'ilu. Begitu saja. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Kelas mafhum? Mafhum ya? Mafhum. Baik. Kalau mafhum nuwasil. Fi'lul mudhari'.
Fi'lul mudhari yufa'ilu. Ingat ya. Kalau ada fi'il madi fa'ala, pasti fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Udah. Kalau ada fi'il mudhari'nya atau kata, kita menemukan kata yufa'ilu, pasti fi'il madinya fa'ala. Cuman satu. Ini cuman satu ya. Jadi nggak berubah-ubah harokatnya. Misalkan fa'ila tidak. Ya, fa'ila tidak. Fi'il madinya pasti fa'ala. Kecuali nanti di fi'il amar nanti berubah. Lain. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu untuk huwa. Untuk huma apa? Yufa'ilani. Naam, yufa'ilani. Lamnya fathah, alif dan nun kasrah. Ingat selalu itu ya. Kaidah musanna itu tambahannya adalah alif dan nun kasrah. Atau nanti kalau sudah kita belajar nahwu, alif dan nun kasrah atau ya nun kasrah. Itu kaidah musanna. Baik, untuk hum. Hum apa? Yufa'iluna. Yufa'iluna. Naam. Depannya masih huruf ya, tambah waw sukun dan nun fathah. Dan perhatikan di sini ya, ini tulisan komputer. Jadi ainnya, perhatikan huruf ainnya, itu dia ada harokat di bawah tasdid. Itu bukan sengaja Ana nulis fathah, tidak. Itu bukan fathah ya. Kalau ada harokat di bawah tasdid, dia kasrah. Ana nulis kasrah tapi jadinya seperti itu. Ya, sistemnya begini. Ya, sistem begini ya. Jadi kalau ada tasdid, ada harokat di bawah tasdid, dia kasrah, bukan fathah. Walaupun di atas huruf. Ya, teruskan. Untuk hiya, berarti jadi apa? Tufa'ilu. Naam, depannya tinggal diganti ya-nya dengan huruf ta. Tufa'ilu. Huma? Tufa'ilani. Tufa'ilani. Naam, depannya huruf ta, ujungnya ditambah kaidah musanna, yaitu alif dan nun kasrah. Hunna? Yufa'ilna. Nah, ini kembali lagi ke ya depannya, ya, yu jadinya. Depannya ya lagi. Yufa'ilna, lamnya sukun, nun fathah. Yufa'ilna. Anta? Tufa'ilu. Tufa'ilu. Nah, sahih. Antuma? Tufa'ilani. Tufa'ilani. Nah. Tufa'ilani. Antum? Tufa'iluna. Tufa'iluna. Nah, bawa sukun dan nun fathah. Anti? Tufa'ilina. Tufa'ilina. Nah. Antuma? Tufa'ilani. Tufa'ilani. Nah. Antunna? Tufa'ilna. Tufa'ilna. Nah, sahih. Ana? Ufa'ilu. Ufa'ilu. Ganti awalnya dengan huruf hamzah. Harokatnya jangan dirubah. Nahnu? Nufa'ilu. Nufa'ilu. Ganti huruf depannya dengan huruf nun. Harokatnya jangan dirubah. Ufa'ilu. Nufa'ilu. Gitu. Mafhum? Ada pertanyaan silahkan. Fil madi, fil mudhari. Silahkan, ada pertanyaan. Mafi? Mafhum insyaallah? Ya, yang lainnya mafhum? Mafhum, insyaallah. Mafhum. Yang lainnya tawadu ya, diam-diam aja. Nyimak dulu Ustaz. Sepertinya nanti yang ngapalinnya murojaah sendiri Ustaz. Ya, kalau belum hafal intinya deketin tuh apa? Yang pertama kita belajar, yang tambahan-tambahan. Ini, yang ini ya. Tambahannya fil madi, fil mudhari, kemudian fil amr tambahannya seperti ini. Kemudian kita belum membuat sim file ya kalau nggak salah, nggak apa-apa kita buat sekarang. Kemudian fil nahyi, cara merubahnya gampang, semuanya sama. Kita teruskan lagi. Mufa'ilun ke isim fa'il. Isim fa'il. Bentar, ana rangkum dulu ini. Ini yang kasih tahu trik ini. Untuk fi'il mudhari ya, fi'il mudhari untuk orang kedua itu depannya selalu ta. Itu saja dulu. Jadi kalau depannya huruf ta, itu pasti dia orang kedua. Dan tidak semua fi'il mudhari depannya ta itu orang kedua. Gitu ya. Tidak semua depannya huruf ta itu orang kedua. Jadi ada depannya huruf ta juga, yaitu orang ketiga. Contohnya ini.
hiya dan huma. Itu. Tapi sudah pasti kalau orang kedua sudah pasti depannya huruf ta. Itu fa'ilu tu fa'ilan. Kita teruskan ke isim fa'il. Isim fa'il artinya subjek. Anda tulis di sini SS maksudnya adalah subjek, pelaku. Ya, orangnya. Gitu. Orangnya yang mengerjakannya, pelakunya. Pelakunya caranya tadi Anda ulangi lagi caranya supaya lebih mudah. Ambil dari fi'il mudhari yufa'ilu, kita ambil yufa'ilu. Kemudian ganti huruf awalnya dengan huruf mim. Tanwinkan akhirnya, selesai. Menjadi mufa'ilun, mufa'ilun. Ini berarti sudah menunjukkan orangnya, subjek. Subjeknya, fa'ilnya, pelakunya. Mufa'ilun, dan ingat di sini di fi'il mudhari, di isim fa'il ini enggak seperti fi'il madhi atau fi'il mudhari. Jadi ada orang ketiga, ada orang kedua, tidak. Untuk isim fa'il dilihatnya adalah jenis dan jumlahnya, gitu ya. Jenis dan jumlahnya. Kita kerjakan dulu. Ini mufa'ilun itu untuk huwa. Mufa'ilun untuk huwa, nanti Anda jelaskan ya. Apakah untuk huwa atau boleh nanti untuk yang lainnya, kita jelaskan nanti. Sekarang awalnya mufa'ilun untuk satu orang, kita aja dulu. Satu orang laki-laki ya. Mufa'ilun untuk satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki tinggal ditambah kaidah musanna menjadi apa? Mufa'ilani. Nah, mufa'ilani. Lamnya dipathahkan, tambah kaidah musanna yaitu alif dan nun kasrah. Mufa'ilani. Ini nanti yang berubah-ubah ya, mufa'ilani atau mufa'ilaini, nanti dibahasnya di nahwu. Mufa'ilani berarti sudah menunjukkan dua orang laki-laki. Kemudian kalau kita mau 3 orang laki-laki ke atas, berarti tambahannya apa perubahannya? Mufa'iluna. Naam, lamnya domahkan, tambah waw sukun dan nun fathah. Menjadi mufa'iluna. Mufa'iluna ini untuk laki-laki 3 orang ke atas. Untuk perempuannya dari mufa'ilun gampang, tinggal ditambah apa? Tak marbutoh menjadi mufa'ilatun. Nah, mufa'ilatun gitu ya. Lamnya jadi fathah tambah tak marbutoh menjadi mufa'ilatun. Mufa'ilatun. Untuk humanya, huma perempuan Mufa'ilatani. Nah, gini caranya sama dengan yang musanna laki-laki tadi ya. Mufa'ilun menjadi mufa'ilani. Tinggal ditambah alif dan nun kasrah. Ini juga sama. Kita ngambil dari mufa'ilatun satu orang perempuan. Kalau mau dijadikan 2 orang perempuan, berarti sama kaidahnya, tinggal ditambah alif dan nun kasrah. Jadi mufa'ilatun kita ambil dulu. Perhatikan huruf ujungnya adalah ta marbutoh. Karena ta marbutoh ketika nyambung dengan alif dia tidak bisa ta marbutoh itu enggak ada yang di tengah gitu ya. Maka kita rubah taknya menjadi tak biasa. Menjadi tak biasa berharakat fathah. Kemudian tambah kaidah musanna yaitu alif dan nun kasrah menjadi mufa'ilatani. Mufa'ilatani, intinya ada taknya itu. Kemudian untuk hunna jamak. Perempuan jadi apa? Mufa'ilatun. Caranya sebelum tak marbutoh, kalau ngambil dari mufa'ilatun ya. Ini kalau ngambil dari mufa'ilatun. Sebelum tak marbutoh, artinya berarti kalau di sini setelah lam tambah alif, kemudian tak marbutohnya dirubah menjadi tak biasa. Menjadi mufa'ilatun. Ini sebelum tak marbutoh kalau untuk membuat jamak muannas salim ya, jamak muannas, jamak perempuan. Sebelum tak marbutoh tambah alif, kemudian tak marbutoh berubah menjadi tak biasa, tak tanis, tak maftuhah. Jadi mufa'ilatun. Mufa'ilatun. Mafhum ini cara membuatnya? Bisa? Ada pertanyaan? Nah, bisa ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti bisa semua. Oke, kalau bisa semua, kita teruskan. Ana jelaskan dulu seperti ini. Untuk
isim fa'il tadi yang dilihatnya adalah satu. Untuk isim fa'il yang dilihatnya adalah satu jenisnya, jenis, kemudian yang kedua jumlah, gitu ya. Jenis dan jumlah. Nah, terus di sini di atasnya. Nah, ini kelihatan ya. Untuk isim fa'il dilihatnya satu jenis, yang kedua jumlah. Kita kasih keterangan. Untuk yang atas ini yaitu untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Mufa'ilun jumlahnya 1, 2, mufa'ilun 3 plus 3 ke atas. Dan untuk laki-laki ini semua ya. Yang bawah ini untuk perempuan. Untuk perempuan. Atau disebut dengan mu'annas ya. Tidak hanya perempuan ya. Tidak hanya orang maksudnya. Jadi mu'annas itu intinya. Jumlahnya sama 1, 2, 3 ke atas. Sekarang kita lihat ini, nggak usah dikerjain yang anta, antum, antum sampai nahnu ya. Kita lihat aja, kita pakai yang mana kira-kira. Misalkan anta nih, untuk anta isim fa'ilnya apa? Nah, kita lihat dulu anta ini jenisnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, laki-laki ya. Jumlahnya berapa? Anta? 1. Berarti ini mufa'ilun gitu. Mafhum? Insyaallah ya. Kita misalkan antuma laki-laki, 2 orang laki-laki ya. 2 orang laki-laki berarti jenisnya laki-laki dan antuma menunjukkan jumlahnya 2, berarti mufa'ilan. Berarti antuma sama dengan huma. Enggak ada bedanya. Karena di sini enggak dibedakan orang kedua dan orang ketiga. Yang dibedakan adalah jenis dan jumlahnya saja. Mafhum? Mafhum ya? Kalau antum berarti apa isim fa'ilnya? Maf'uluna. Apa? Mufa'iluna. Mufa'iluna. Nah, mufa'iluna. Kalau anak perempuan, isim fa'ilnya Fa'ilah. mufa'ilah. Naam. Kalau Ahmad isim fa'ilnya apa? Mufa'ilun. Mufa'ilun. Kalau Ahmad, Muhammad, Zakaria, kemudian Abdullah, mufa'ilun. Fa'ilun. Nah, kalau Ahmad dengan Aisyah, apa isim fa'ilnya? Mufa'ilan, gitu ya. Pakai domir atau pakai apa? Pakai untuk laki-laki. Nah, sahih gitu. Mafhum ya? Alhamdulillah kalau mafhum. Terus ke fi'il amarnya berarti gitu ya. Kalau mafhum langsung ke fi'il amr. Ini fi'il amr di kolom G ya, di sini. Fi'il amarnya kita ngambil dari yang orang kedua. Untuk orang kedua dulu. Fi'il amarnya kita ngambil dari satu saja nggak masalah untuk fi'il amr ya. Kita ambil dari satu sini cara yang kedua. Yang pertama, langkah pertama adalah diambil fi'il mudhari'nya. Mulai dari anta ya. Kita ambil tufa'ilu, ambil sini. Langkah berikutnya hapus huruf awal. Hapus huruf awal. Kemudian langkah selanjutnya apa? Tambah hamzah wasal atau tidak? Iya. Tambah hamzah wasal atau tidak? Apa? Tambah. Kenapa ditambah? Coba. Ya, ada yang lainnya? Tambah hamzah wasal atau tidak? Ah? Enggak, Ustaz. Kenapa enggak? Pokoknya mirip Pak Del, yang Pak Lala mirip. Mirip Pak Lala? Wah, yang Pak Lala juga enggak pakai
Hamzah wasal. Betul mirip, cuman bukan alasannya. Tapi alasannya kenapa nih? Di sini nih kan asalnya, kita ulangi lagi ya. Yang pertama kan ambil dari fi'il mudhari gitu kan. Ambil fi'il mudhari. Kemudian huruf awalnya dihapus kan? Nah, kita hapus nih huruf taknya. Nah, sekarang Pokoknya bisa dibaca. naam sahih itu ya. Jadi intinya gini, hamzah wasal itu fungsinya adalah untuk untuk mulai bukan gitu. Hamzah wasal itu fungsinya adalah supaya bisa dibaca. Itu fungsinya ya. Jadi kalau ada kata nggak bisa dibaca, maka tambah hamzah wasal. Itu fungsinya. Apa itu kata yang nggak bisa dibaca dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, kita nggak bisa membaca dimulai dengan sukun. Dengan huruf mati, itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi, kalau ada huruf mati di awalnya, maka ditambah hamzah wasl gitu. Contohnya yang ini misalkan, ini hurufnya mati atau tidak, sukun atau tidak setelah dihapus tadi. Nah, fa ini dia berharokat. Kalau berharokat, bisa dibaca. Berarti hamzah waslnya nggak usah ditambah. Tidak usah ditambah hamzah wasl. Kenapa? Karena kan fungsinya hamzah wasl itu untuk memudahkan bacaan. Jadi supaya bisa dibaca. Ini sudah bisa dibaca, nggak usah tambah hamzah wasl lagi. Jadi fa-nya dia berharokat, maka hamzah waslnya diabaikan, tidak usah dibaca karena fa ini sudah bisa dibaca. Oke. Paham ya? Seterusnya apa? Sukunkan akhir. Sukunkan akhir. Nah, lamnya kita sukunkan. Sukunkan menjadi fa'il. Itu fi'il amarnya. Fa'il itu fi'il amarnya. Kemudian kita nih udah punya fi'il amar dari anta. Kita ngambil cara yang kita pelajari, yang tambahan-tambahannya ini ya. Anta, kemudian tambahannya nih. Untuk antuma antum, anti antuma antunna. Kita praktekkan di sini. Ini untuk anta fa'il. Satu orang, kamu satu orang laki-laki. Kalau untuk dua orang laki-laki, tambahannya apa? Alif, lamnya jadi. Nah, lamnya ditambah alif. Berarti lamnya dipatahkan ya. Lamnya dipatahkan, kemudian tambah alif, tambahannya alif gitu. Menjadi fa'ila. Fa'ila, masih ingat nggak tambahannya? Kalau nggak ingat, Anda pindahin ke sini. Anda pindahin ini. Pindahin. Biar tahu perubahannya seperti apa. Pindahkan ke sini. Ini tambahannya. Anda pindahkan sementara, nanti dihapus lagi. Jadi, hapus yang pertama. Ini asalnya fa'il. Gini ya. Asalnya fa'il. Karena tambahannya alif. Tambahannya adalah alif. Gitu. Maka lamnya dipatahkan. Karena tambahannya alif. Menjadi fa'ila. Untuk antum tambahannya waw, sukun, dan alif. Berarti menjadi apa? Fa'ilu. Nah, lam ya didomahkan. Sesuaikan dengan tambahannya. Berarti tambah waw, sukun, dan alif. Menjadi fa'ilu. Anti. Tambahannya ya sukun. Berarti jadi fa'ili. Nah, fa'ili. Lamnya kasrah, ya sukun. Fa'ili. Antuma tambahannya alif menjadi fa'ila. Nah, sama dengan antuma laki-laki. Baik. Antunna tambahannya nah, tambahannya nun fathah, tinggal ditambahin, tidak usah dirubah ya lamnya di fa'il. Berarti fi'il amarnya fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Tidak ada? Insyaallah mafhum? Insyaallah ya. Nah, kalau mafhum ana hapus lagi ini tambahannya. Kita sekarang membuat fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi di sini, kolom F. Cara membuatnya kita ambil fi'il mudhari semuanya. Kita ambil fi'il mudhari semuanya, ini langkah yang
lebih mudah. Ambil dari anta sampai antuna. Kemudian setelah ini apa langkahnya? Tambah la di depan. Nah, tambah la di depan. Ini disebut dengan la nahiyah ya. Tambah la di depannya. Kemudian sama semuanya sampai bawah, tambah la di depan. Nah, kemudian setelah itu apa? Nah, jazmkan akhirnya gitu ya. Jazmkan akhirnya karena ini kan la termasuk huruf jazm. Jadi jazmkan akhirnya. Nah, cara menjazmkannya yang pertama disukunkan. Untuk anta disukunkan gitu ya. Nanti kita akan belajar di kelas nahu yang sekarang kita pelajari kalau nggak salah ya, untuk anta ini. Yang sekarang kita pelajari insya Allah akan dibahas dan akan dibahas lagi di nahu fil mudhari itu ada. Untuk yang tengah ini antuma, antum, anti, antuma ya, 4 yang tengah ini cara menjazmkannya adalah gimana? Cara menjazmkannya apa? Hilangkan nun. Dihilangkan nun. Kenapa dihilangkan nunnya? Hey, betul, jawabannya betul, dihilangkan nunnya ya. Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah nanti itu. Nah, jadi kita dibuang ya, buang nunnya. Semuanya buang nunnya. Untuk antum buang nunnya, dan untuk antum nih dibuang nunnya tambah apa? Alif. Nah, jangan lupa ini ya. Untuk anti sama dibuang nunnya. Untuk antuma dibuang nunnya. Untuk antunna tetap dia ya, nggak dibuang. Nggak dibuang. Karena ini nggak termasuk ke al-khamsah. Dan dia termasuk ke al-mabni. Jadi isim-isim kata kerja atau fi'il mudhari yang mabni gitu ya. Nanti pembahasannya di situ. Fi'il mudhari yang mabni. Jadi nggak berubah dia. La tufa'il. Nah, gitu saja. Mafhum sampai sini, ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il amr dan fi'il nahy. Nah, tafaddalu. Hal min soal? Mafi? Mafhum? Baik. Kalau mafhum, kita cek ya. Kita coba. Nah, kita coba ya. Kita coba tatbik. Ngambil contohnya misalkan fi'il madinya sabbaha gitu ya. Sabbaha. Sabbaha. Nah, kalau disebutkan sabbaha, fi'il mudhari'nya kita sudah tahu. Fa'ilnya sudah tahu. Fi'il amarnya semuanya sudah tahu. Kata sabbaha cukup. Kata sabbaha. Sabbaha itu fi'il madi. Ya, fi'il madi satu kata aja. Satu kata, sabbaha. Nah, dari kata ini kita bisa tahu semuanya. Ya. Bisa tahu semuanya dengan apa? Dengan ini. Dengan wazan-wazannya ini. Caranya gimana? Caranya tinggal diganti huruf fa, ain, lam diganti dengan huruf sin, ba, ha. Itu saja. Harokatnya jangan dirubah ya. Harokatnya jangan dirubah. Tambahannya jangan dirubah. Yang dirubah hanya hurufnya saja. Yaitu fa, ain, lam dirubah menjadi sin, ba, ha. Mafhum? Baik. Kita langsung praktek. Ada pertanyaan dulu? Sebelum ditanya? Artinya mensucikan apa bukan? Iya, artinya mensucikan atau bertasbih. Gitu. Oh, Nah, mensucikan. nah, di bertasbih artinya mensucikan sama ya. Bertasbih itu artinya bahasa Arab di bahasa Indonesia kan, gitu. Jadi sabbaha yusabihu tasbihan itu asalnya. Jadi bahasa Indonesia, bernya bahasa Indonesia, tasbihnya bahasa Arab. Ini gitu ya. Jadi bertasbih. Nah, jadi asalnya mensucikan. Sabbaha yusabbihu artinya mensucikan. Jadi kalau bertasbih
itu bahasa Arab plus bahasa Indonesia campuran. Bernya bahasa Indonesia, tasbihnya bahasa Arab. Iya. Nah, jadi bertasbih. Tasbih itu masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tanya satu orang. Dari Pak Maramis yang pertama masuk. Dari kata-kata sabbaha fi'il madi untuk antum. Sabahtum. Tasdid. Tasdid. Sabahtum. Sabahtum. Nah, sabbahtum ya, baknya yang tasdid. Nah, ahsantum, mumtaz. Pariono, mawjud dah? Mawjud, Afwan? Mawjud. Nah, Ustaz. baik. Fi'il madi untuk nahnu. Sabahna. Nah, saya sabbahna. Baik, Mas Rozi. Fi'il madi untuk antunna. Sabahtunna. Sabbahtunna. Nah, baik. Pak Johan. Fi'il madi untuk hunna. Apa? Sabbahna. Nah, sabbahna sahih. Baik, sekarang kembali lagi ke Pak Maramis. Ustaz. Fi'il mudhari untuk Aisyah. Tusabbihu. Apa? Tusabbihu. Apa nggak kedengeran depannya huruf apa? Tu. Ah, sahih. Tusab. Naam, sahih. Tusabbihu. Berarti domir apa? Iya. Naam, sahih. Mumtaz. Oke, terus Pariono. Isim fa'il untuk ummahat. Ummahat, tahu ummahat? Ummahat. Ya, ummahat, tahu ummahat? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Banyak. Nah, ibu-ibu. Berarti apa? Sabuhu. Ingat, kalau tadi lihat isim fa'il itu tinggal dilihat jenis dan jumlah. Ummahat, jenisnya perempuan, jumlahnya 3 ke atas. Berarti pakainya apa? Antum. Antum laki-laki. Hunna Ustaz. Hunna, naam, hunna. Sama dengan hunna sahih. Berarti? Ayo. Afwan Ustaz bermasuk. Naam, labas muskil. Kaif halak bikhair? Amr kalian. Naam. Isim fa'il Pak Jon. Oh shit. Naam, isim fa'il. Mafhum? Berarti coba. Tadi isim fa'il domirnya hunna ya. Hunna. Nah, sekarang caranya begini. Berarti kan wazannya mufa'ilatun itu ya. Tahu wazannya mufa'ilatun ya? Sudah? Paham? Nah, paham? Paham tidak? Ini kan berarti wazannya ini mufa'ilatun gitu kan? Nah, sekarang kita bikin dari sabbaha menjadi mufa'ilatun. Berarti jadi apa? Musabbihatun. Nah, sahih, mumtaz. Musabbihatun. Berarti ummahat musabbihatun. Artinya apa? Para ibu-ibu bertasbih. Mensucikan Allah. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Baik, terus Mas Rozi. Isim fa'il untuk anak nyimak aja ya Ustaz, soalnya anak terlambat. Nah, labas enggak apa-apa. Nanti bisa Ya. dilihat di rekamannya. Udah pinter cepet nyambungnya. Pak Ibu udah pintar katanya. Insyaallah. Insyaallah. Anak
Kelewat nih gara-gara baru makan malam habis isya. Labas. Ya. Taib. Ya. Taib. Silakan Mas Rozi. Isim fa'il untuk muslimun. Musabbihuna. Apa? Musabbihuna. Naam, sahih. Musabbihuna. Mumtaz. Taib. Pak Johan. Naam. Pak Johan, isim fa'il untuk Khadijah dan Ahmad. Musabbihani. Naam, sahih. Mumtaz. Musabbihani. Taib. Fanul Hadi musta'id? Insyaallah. Insyaallah. Taib. Isim fa'il untuk Thalibat wa tullab. Thalibat wa tullab. Nah, Musabbihat. Musabbihun. kenapa musabbihun? Tas. Kenapa musabbihun? Talibat wa talibun kan Ustaz? Nah, thalibat wa tullab. Wa tulab. Musabbihun. Nah, kenapa musabbihun? Karena laki-laki mewakili perempuan. Nah, ahsan tak mumtaz. Mumtaz. Kita harus coba ya apakah benar mengucapkannya pemahaman ataukah asal-asalan. Mumtaz. Insya Allah Ustaz. Daiman asal-asalan. Masya Allah, mumtaz jidan. Taib. Kepala. Terus, Pak Maramis. Ya, Ustaz. Fil amr untuk antuma, laki-laki. Sabbiha. Sabbiha. Nah, saya sabbiha. Baik. Pak Riono. Fi'il nahyi untuk kalian perempuan. Kalian perempuan. Kalau kalian perempuan berarti 3 ke atas gitu ya maksudnya. La tusabbiharna. Ulangi. La tusabbiharna. Yang jelas. Ulangi. Ya, dalamnya Ingat. Untuk kalian perempuan. Fi'il nahyi. Naam. Naam, la. La tusabbahna. Ingat itu kalau ada harokat di bawah tasdid kasroh ya. La Kasroh. tusabbihna. Naam, la tusabbihna itu ya. Kasroh ya, bukan patah. La tusabbihna, sahih gitu. Anda ingetin lagi ya, ini sistemnya begini ya, ketika Anda menulis harokat kasroh dengan tasdid, dia adanya di bawah tasdid, di atas huruf gitu ya. Jadi bukan fathah, dia bukan fathah. Ini kasroh semua ya. Ingat itu, jadi jangan sampai salah nanti. Jadi kalau ada harokat di bawah tasdid dia kasrah. Jadi ini la tusabbih, la tusabbiha, la tusabbihu, la tufa'il, la tufa'ila, la tufa'ilu itu maksud. Takut salah nanti, nah, ingatkan lagi. Terus kita teruskan. Mas Rozi. Ustaz. Fi'il amr untuk anti. Sabbihi. Nah, sahih, mumtaz. Pak Johan. Fi'il nahyi untuk kalian laki-laki. La tusabbihu. Nah, la tusabbihu, sahih. La tusabbihu. Panur Hadi. Ayo Ustaz. Isim fa'il. Tadi isim fa'il ya. Kita ganti sekarang, jangan isim fa'il lagi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk nahnu, dua orang. Apa? Nusabbihu. Apa? Nusabbihu. Nusabbihu, namsa. Mumtaz.
Untuk nahnu itu nusabbihu ya, mau 2 orang, 3 orang tetap. Nah, gitu. Jadi kalau fi'il mudhari mau 2 orang, 3 orang, kalau untuk nahnu itu sama. Nusabbihu. Kecuali fi'il isim fa'il. Kalau isim fa'il berubah-ubah. Baik, mafhum ini? Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tafaddalu. Taib. Masdar dari sabbaha apa? Tasbih. Tasbih. Naam. Saya Sabbaha. mensucikan Tasbih. Allah. Nah, saya mensucikan Allah. Apa bahasa Arabnya? Usabbihullah. Usabbihullah. Ya, usabbihullah. Mafhum? Insyaallah. Iya. Yang lainnya mafhum? Dari manakah asal katanya? Mafhum ya. Ustaz. Nah, tinggal diambil kalau barusan usabbihullah berarti itu fi'il mudhari untuk ana. Ya, ufa'ilu gitu. Usabbihullah. Usabbihullahnya Allahnya apa? Domah atau kasrah? Ha. Kenapa ha? Maf'ul. Maf'ul. Nah, mumtaz. Masya Allah. Di sini banyak ahli nuhat. Masya Allah. Taib. Terus sabbahalillah dalam Al-Quran disebutkan sabbahalillah. Artinya apa itu? Dia memuji Allah. Naam, dia Allah. memuji Allah. Dia bertasbih kepada Allah. Gitu ya. Dia bertasbih kepada Allah. Dia mensucikan Allah. Ada juga yusabbihullah. Yusabbihu. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari sama. Jadi sabbaha fi'il madi, yusabbihu fi'il mudhari. Selain ini, kata-kata apa lagi? Sallama yusallimu taslim. Naam. Sallama yusallimu tasliman. Kabbara yukabbiru takbiran. Hammada yuhammidu tahmidan. Darraba yudarribu. Jarraba yujarribu tajriban. Naam. Sahih. Ustaz, Naam. kalau yang fiil ini kan termasuk yang kalau yang saya pernah pahami termasuk fiil yang memerlukan objek itu Ustaz ya. Atau istilahnya muta'adi Ustaz ya. Tergantung nggak semua fiilnya. Nanti ada. Jadi gini. Maksudnya setiap maksudnya kalau kita misalnya fa'ala yaf'ulu misalnya. Nah, kalau itu kan nanti bekerja, tapi kalau mengerjakan af'ala gitu Ustaz ya. Naam, fa'ala sahih. gitu Ustaz ya. Naam. Berubahnya ya Ustaz ya. Iya. Fungsinya ya. Nah, sahih. Itu sebagiannya, tapi nanti gini ya. Asalnya gitu seperti misalkan di sini ya, sabbaha itu harus ada objeknya misalnya gitu. Tapi nanti ada yang bentuknya seperti ini, kata seperti ini ya. Tapi artinya dia tidak memiliki maf'ul. Ada yang kayak gitu. Cuman sedikit mungkin. Kayak gitu ya. Jadi misalkan nih, ini sabbaha itu ada yang artinya sama dengan wazan fa'ala misalkan. Jadi sabbaha wazannya fa'ala itu sama artinya dengan wazan fa'ala tanpa tasydid. Nanti ada sebagian yang kayak gitu kata kerjanya ya. Ada yang sebagian seperti itu. Tapi sebagian besarnya emang iya. Jadi fa'ala beda artinya dengan fa'ala. Kayak gitu. Berarti kalau suci nggak pakai tasdid, nggak pakai tambahan sabaha yasbahu gitu Ustaz. Sabaha yasbahu. Naam, sabaha yasbahu artinya apa? Suci aja gitu kan ya. Bukan. Memuji aja ya kan? Bukan. Artinya beda kalau sabaha yasbahu. Apa Ustaz? Berenang. Oh iya, berenang. Nah, jadi sibaha artinya. Ya, Nah gitu ya. Ini sabaha yasbahu dia tidak membutuhkan maf'ul. Nah, artinya berenang. Kalau membuat dia bisa berenang, sabbaha bisa juga artinya Ustaz ya? Bisa juga, naam. Bisa juga, sahih. Naam. Nih, kata kerja ini seperti misalkan allama, artinya membuat dia alim. Membuat dia tahu. Betul. Ngajar. Naam, Ya. gitu. Sahih itu ya. Jadi kata sabbaha ini artinya bisa diartikan membuat orang bisa berenang. Menjadi sibaha. Tergantung makna nanti ya, gitu. Tergantung makna. Kayak gitu. Jadi satu kata itu tergantung maksudnya apa. Tergantung maksudnya. Kalau misalkan sabbaha yang dimaksudkan untuk bisa berenang nanti ada katanya. Kalau sabbaha yang dimaksudkan untuk mensucikan ada lain lagi katanya gitu. Gitu ya. Ustaz. Naam. Ustaz. Naam. Bukannya kalau itu litolab Ustaz. Apa litolab apa? Seperti gofaro, ya istaghfaro, meminta ampun gitu.
Itu istaghfara. Naam, tambahan huruf sin. Huruf sin. Alif, ya, sin. Naam, sinta itu menunjukkan meminta ampun. Tapi tidak semua yang ada tambahannya sinta itu meminta ampun. Gitu ya. Jadi asalnya gini. Wazan istaf'ala itu artinya memohon. Gitu ya. Nah, wazan istaf'ala artinya memohon. Tapi tidak setiap wazan istaf'ala, nanti ada kata-kata tertentu itu artinya bukan memohon tapi arti biasa. Arti biasa ada gitu ya. Nanti insyaallah akan ketemu kita katanya. Jadi kalau sudah belajar menemukan kata-katanya nanti ketemu, oh ini begini artinya. Kalau saling Ustaz, yang artinya saling, misalnya saling fa'ala. Naam, wazan fa'ala yufa'ilu. Kan fa'ala yufa'ilu. Naam. Doroba yudoribu. Naam, doroba yudoribu ini saling memukul. Ta'arafa. Arafa yu'arifu ya. Arafa yu'arifu artinya saling berkenalan. Kalau mudoroba saling menguntungkan gitu kan Ustaz. Itu lain lagi ya maknanya. Nah, kalau di bank kan mudoroba kan saling menguntungkan. Nah, ini saling menguntungkan, saling merugikan, tergantung. Iya. Nah, apa? Ada nggak kedengeran? Pak Marmis kecil suaranya. Doroba yudaribu. Naam, ulangi. Doroba memukul, naam. Doroba memukul. Tapi ingat ya. Jadi mudoroba juga saling memukul itu. Gini asalnya begini. Itu disebutkannya dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Apa katanya? Ayat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Terus apa? Yang ada kata wadribu. Artinya dorob itu memukul di tanah. Itu yang artinya mudoroba ya. Jadi ingat, doroba yudoribu artinya banyak ini ya. Bisa memukul ini namanya doroba ya. Atau doroba yudoribu artinya berkeliaran di tanah. Berkeliaran maksudnya mencari rezeki itu maksudnya ya. Nah, itu kalau maksudnya. doroba Ustaz, doroba artinya masalah. Banyak ya. Kalau doroballahu masalan artinya apa? Allah memberi contoh. Gitu. Iya kan, doroballahu masalan. Nah, gitu. Doroballahu masalan artinya Allah memberikan contoh. Ya kan? Satu kosakata ini bisa artinya berbeda-beda. Tergantung apa yang dipinta gitu ya, tergantung kalimatnya. Kata doroba bisa memukul. Kemudian bisa juga mudorobah itu artinya saling menanam ra'sul mal ya. Jadi menanam saling tergantung saikul kalamnya Ustaz ya. Nah, tergantung perkataan kita apa maksudnya. Kemudian kalau Allah misalnya daraballahu matsalan artinya apa? Allah memberikan contoh. Misalkan gini, adribuka. Ya, adribuka. Artinya apa? Maksudnya adribuka. Tergantung maksud ana gitu ya. Maksudnya bisa saja ana memukulmu atau bisa saja ana berikan contoh gitu ya. Tergantung kalimatnya. Kalau misalkan ana katakan tapi itu masih digunakan Ustaz untuk memberi contoh. Aku berikan contohnya pakai adroba. apa? Maksudnya itu di kalangan pembicaraan bahasa Arab kalau memberi contoh ada adroba. Pak Marmis kurang jelas, kurang dekat mungkin suaranya. Ke yang lain jelas nggak? Ke yang lain jelas nggak? Tadi jelas. Oh nggak jelas tuh deh. Nah, sekarang jelas. Tadi ada yang pada yang ini. Apakah dia masur itu bahasa atrobuka itu bahwa artinya aku memberi amsaluka gitu? Nah, bahasa sehari-hari. Nah, kita di Masur, Mahad. Ustaz. Nah, masur. Di Mahad kita, dosen-dosen kita itu mengatakan itu. Ada dibuka. Artinya apa? Saya kasih contoh. Itu masur. Nah, orang Arab mengatakan itu. Karena kan ada juga yang bahasa Arab yang nggak masuk di lapangan kan Ustaz. Mungkin di Indonesia saja. Mereka mengatakan itu.
Naam, sahih. Jadi boleh silahkan katakan itu ya. Adribuka masalan misalkan, adribuka hada min hada misalkan. Kasih contoh. Kayak gitu. Sahih itu sahih. Ya, sahih dan benar itu banyak yang digunakan. Ya, Ustaz. Nah. Taib. Bukannya seperti ini Ustaz, Apa? al-misal gitu Ustaz. Sama, al-misal juga sama. Kalau al-misal ini masuk ke kata biasa. Al-misal misal kita sudah tahu. Tapi kalau adribuka ya, adribuka atau misalkan adrib masalan misalkan ya, adrib masalan. Atau pokoknya kalimat daraba yadribu intinya itu kalau di orang-orang yang belum paham mungkin ya, belum paham, mungkin dia mengiranya memukul. Mungkin dia mengiranya memukul, tapi artinya maksudnya adalah memberikan contoh. Banyak dan ini termasuk apa? Promo Inggil tuh kalau di bahasa Jawa Pak Nur. Nah, ini termasuk ke balagoh. Ini termasuk ke balagoh ya. Ini termasuk ke balagoh. Jadi maksudnya masuk ke balagoh itu satu kata bisa bermakna-makna. Bisa artinya banyak, maksudnya lain. Itu. Seperti ini. Seperti ini misalkan ketika Rasulullah jalan dengan Abu Bakar, ada orang yang mau membunuh Rasulullah. Ada yang mau membunuh Rasulullah. Rasulullah hanya tahu namanya saja, orangnya nggak tahu ya. Rupanya nggak tahu dia. Nanya kepada Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar itu berjalan dengan Rasulullah. Nanya kepada Abu Bakar nih ya, yang mau membunuh itu. Kata dia, siapa yang bersamamu? Kata yang mau membunuh itu. Kemudian Abu Bakar menjawab, dia adalah Hadi. Bukan Panur Hadi ya, bukan. Bukan Panur Hadi ini. Jadi katanya dia apa? Dia adalah Hadi. Hadi orang yang ya Hadi ya, Hadi ini Hadi gitu. Orang yang nanya tadi mengiranya Hadi itu adalah yang menunjuki jalan. Jadi orang yang menunjuki jalan itu disebut dengan Hadi ya. Itu. Yang menunjuki jalan itu disebut dengan Hadi, itu. Tapi maksud Abu Bakar, Hadi itu adalah yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi maksud Abu Bakar adalah Hadi, hidayah, tapi yang dimaksud oleh yang mau membunuh Rasulullah, Hadi itu adalah yang menunjukkan jalan. Nah, ini termasuk balaghah juga, dan itu tidak membohong. Gitu ya. Itu tidak membohong. Termasuk balaghah itu bagus. Ini bahasa Arab yang bagus tuh. Kalau belajar balaghah, Masya Allah. Mafhum? Seperti kalimat doroba tadi. Ya, seperti kalimat doroba tadi. Jadi silakan sampai sini, ada pertanyaan lagi? Mafhum ini? Insyaallah. Insyaallah ya. Bahasa Indonesia homonim kali ya. Apa homofon ya? Mana? Kalau di bahasa Indonesia homonim. Lain-lain sinonim tapi homonim satu kata tapi katanya sama tapi maknanya macam-macam. Naam, sahih itu. Naam itu. Itu naam sahih. Tanya Ustaz, Naam silakan. yang tadi salama itu artinya apa? Salama tergantung apa maknanya. Ada dua maknanya. Salama bisa menyerahkan. Salama bisa salam. Bisa selamat. Memberi salam atau menyalamkan? Bisa salaman atau bersalam. Assalamualaikum. Boleh nggak misal. Dikatakan salam. Atau kita menyerahkan misalkan menyerahkan buku artinya usallim. Kita di kampus mengatakan ketika mengerjakan tugas mengatakannya bukan Sofaha sama sofaha. nah, apa? Sofaha. Bersalaman. Naam, itu salah satunya. Amin. Muslimani yatalqiyani yatasofahani. Naam. Salah satunya kata salama artinya sofaha. Itu ya. Dan makna yang kedua artinya adalah menyerahkan itu atau memberikan. Itu salam. Itu. Mafhum? Selamat, Ustaz. Selamat. Salam kalau selamat. Salima. Salama. Naam, salama, salima ya selam. Itu kalau selamat. Kasir Ustaz ya. Naam, tergantung katanya. Tergantung katanya. Kalau salima, nah, salima artinya selamat, gitu ya. Salima artinya selamat. Tapi kalau sallama yusallimu tasliman, ini bisa
bersalaman, sofaha bisa itu ya, atau mengucapkan salam boleh, Menyerahkan. ya, atau menyerahkan ya, atau memberikan, itu juga salama artinya. Nah, dan itu dipakai, kita dipakai selingnya dipakainya untuk menyerahkan tugas, yaitu usallim, gitu. Sallama yusallim. Pakai, dua-duanya dipakai, boleh. Ada lagi silakan. Salah ya, kita dari salapnya jadi kemana-mana. Baik, berarti pembahasan untuk malam ini yaitu fa'ala yufa'ilu ini ya, wazan fa'ala yufa'ilu. Nanti pekan depan, pekan seterusnya lagi ya. Di pekan depan kita giliran apa nih? Kemarin apa kemarin? Mana yadaika berarti. Bedanya deh. Ke depan aku. Nahu. Ke depan aku. Berarti pekan depan nahu. Kasih tahu ya, anak suka lupa. Pekan depan nahu, setelah nahu bayna yadaik, kemudian sorofnya. Sampai sini silahkan, ada pertanyaan? Yakfi? Yakfi ya? Ya, udah kalau gitu. Untuk malam ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.